Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, podcast untuk membahas mengenai penyakit tidak menular. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi. Di sini kami akan membahas tema yang sangat menarik nih di sini. Terus sempat viral belakangan ini mengenai kesehatan mental, ghosting terhadap kesehatan mental. Nah, kita akan membahas tema ini dengan salah satu narasumber kita. Ya, boleh diperkenalkan dong? Ya, terima kasih. Izin kenalkan, saya Dr. Daniel Setiawan. Saya di sini sebagai dokter umum fungsional di Puskesmas Nagreg. Saya di sini sebagai pemegang program dari PTM, yaitu penyakit tidak menular. Nah, untuk program ini saya membuat inovasi yang disebut dengan Punten, yaitu podcast untuk membahas mengenai penyakit tidak menular. Kan Punten itu tadi program PTM. Kenapa sih dok sangat penting untuk membuat program itu? Iya. Tujuannya untuk apa gitu ya? Betul. Jadi program penyakit tidak menular tidak hanya menimpa untuk orang lansia atau orang dewasa tua, tapi belakangan banyak menimpa untuk generasi muda usia 40, 30, dan 20 ya. Tempo bulan kemarin saya dapat 2 pasien dengan nyeri dada dan saat diperiksa lebih lanjut didapatkan ada gejala ke arah jantung. Padahal usianya masih di bawah ya? 30 tahun gitu ya. Mudah banget ya dok. Dan setelah kita telusuri ternyata itu daripada pola hidup gitu. Jadi makanya penting sekali edukasi tentang penyakit tidak menular, khususnya untuk generasi muda, untuk bagaimana mencegah penyakit tersebut. Dan juga bagi yang sudah menderita penyakit tidak menular, bagaimana caranya agar bisa mengendalikan penyakit tersebut dan tidak terjadi komplikasi karena penyakit tidak menular tersebut. Terus sekarang apa kaitannya program Punten dengan ghosting? Ya. Ghosting hantu. Jadi nanti kita akan bahas tentang ghosting itu apa sih gitu ya. Nah, program PTM penyakit tidak menular selain membahas tentang penyakit juga membahas tentang kesehatan mental. Nah, ghosting ini sempat viral belakangan dan ghosting ini ternyata berpengaruh atau berdampak sangat berat terhadap psikologis atau kesehatan mental korbannya. Dan ghosting ini terjadi di banyak kasus, sehingga penting sekali kita untuk membahasnya, bagaimana cara untuk mengatasi efek dari ghosting ini. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya boleh dijelaskan secara rinci maksud ghosting itu apa? Ya. Biar lebih jelas. Betul. Jadi ghosting ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Istilah tersebut dihubungkan dengan seseorang yang tiba-tiba meninggalkan pasangannya tanpa ngasih kabar dan tanpa memberikan kepastian yang jelas. Ya. Tinggalkan begitu saja. Betul gitu ya. Ya. Jadi ada istilah ditinggal saat sedang lagi sayang-sayang. Walah, berat ya gitu. Yeah. Nah, ghosting ini diartikan sebagai tindakan menghilang. Ghosting itu apa? Ghost to hantu. Ghost to hantu. Jadi istilahnya menghilang tanpa sebab gitu ya. Betul. Jadi menghilang atau memutus kontak saat sedang dalam masa pendekatan PDKT atau sudah berpacaran atau bahkan sudah tahap yang lebih serius. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi dan dia nggak memberikan alasan yang jelas gitu ya. Ya pelaku dialami sama anak-anak muda zaman sekarang ini ya. Betul sekali, apalagi sekarang berkembang sekali media sosial dan aplikasi kencan, dating application, sehingga banyak kontak dengan pelaku ghosting di dunia media sosial. Mempengaruhi kesehatan mental juga. Betul ya. Nah, pelaku ghosting ini pergi meninggalkan pasangannya begitu saja. Jadi saat korbannya mencoba untuk kembali menghubungi, misalnya dengan menelpon atau mengirim pesan, pelaku ghosting tidak pernah membalas atau bahkan tidak bisa lagi dihubungi. Iya. Jadi benar-benar hilang tanpa sebab. Seperti itu. Miris sekali ya. Betul. Nah terus
udah bahas itu, apa sih penyebab seseorang tega melakukan ghosting? Iya. Oh, ini mah Jadi kayak curhat ya? kok bisa dia hilang begitu saja Iya, gitu ya? kenapa gitu? Nah, Padahal lagi sayang-sayangnya. betul ya. Nah, di sini ada 4 alasan utama. Yang pertama adalah pelaku ghosting ingin menghindari konflik atau pertengkaran yang mungkin terjadi saat berpisah ya. Jadi ketika suatu hubungan tuh berlangsung gak nyaman, gak semua orang bisa dengan mudah mengucapkan kata berpisah, kata putus ya. Karena gak enak sama pasangan, karena segan sama pasangan, dan alasan lainnya. Nah, pada akhirnya sebagian orang memilih melakukan ghosting untuk memutuskan hubungan tanpa harus berdebat, berkonflik, dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah rasa takut. Nah, sebagian dari pelaku ghosting merasa takut terhadap hubungan yang dijalaninya. Kok bisa? Dia takut dikecewakan atau takut sakit hati bila hubungan tersebut nantinya harus berakhir ya. Nah, oleh karena itu mereka memilih melakukan ghosting agar terbebas dari rasa takut tersebut. Itu yang kedua ya. Ketiga, masih ada yang ketiga? Yang ketiga tuh ingin melindungi dirinya sendiri. Nah, ada sebuah pasangan yang dia tuh menjalani hubungan yang toksik. Artinya ada dampak negatif yang ditimbulkan antara kedua pihak pasangan tersebut dalam kehidupan romantika pasangan tersebut. Nah, ghosting tuh terkadang dianggap sebagai jalan keluar untuk terbebas dari hubungan yang sangat merugikan tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah merasa nggak ada kemajuan dalam hubungan. Nah, beberapa orang menganggap dirinya tuh tidak terikat komitmen apapun dalam suatu hubungan, ya. Terutama pada hubungan yang cuma sebatas pendekatan aja. Kata mereka, gue mah cuma pendekatan aja, ngapain gue nganggap serius dia. Yang satunya ngajak serius, yang satunya cuma biasa aja. Biasa aja gitu ya. Nah, pada kondisi tersebut, pelaku ghosting itu menganggap hubungan dengan orang yang ditinggalkan itu tidak ada ikatan atau tidak ada kemajuan ke tahap yang serius, sehingga mereka merasa nggak masalah bila memutuskan komunikasi dan menghilang begitu saja. Ya. Terus kan tadi banyak yang alasan-alasan orang mungkin melakukan ghosting. Terus sebenarnya dampak dari ghosting ini terhadap kesehatan itu apa ya? Betul. Jadi dampak ghosting terhadap kesehatan mental tuh nggak main-main, begitu besar terhadap korbannya. Ya. Jadi perasaan depresi, stres, marah, bingung, dan hingga merasa nggak diinginkan mungkin akan dialami sama korbannya. Ya, bagaimanapun siapapun yang mengalami ditinggal tanpa dikasih penjelasan tuh merupakan hal yang membingungkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa ghosting tuh bisa sangat menyakitkan bagi korbannya? Jawabannya sederhana. Jadi ditinggalkan oleh seseorang yang dipercaya atau dianggap peduli, atau kita udah mulai timbul rasa sayang gitu, itu bisa membuat seseorang merasa kehilangan. Nah, kemudian korban ghosting mulai merasa bahwa dirinya tuh mengalami penolakan, denial, dan berakhir dengan mempertanyakan kepantasan diri sendiri. Kenapa ya? Gitu betul ya. Kenapa ya dia ninggalin saya? Saya kurangnya apa? Saya salah apa? Jadi dia mempertanyakan diri sendiri ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ghosting itu nggak hanya memicu dampak secara psikologis, tapi juga secara kesehatan fisik, secara keseluruhan. Ya. Jadi bawaannya pusing, susah tidur, jadinya rasa cemas, khawatir, badan nggak enak. Jadi bawaannya semuanya tidak nyaman pada kesehatan fisik. Ya. Nah, pada tahap yang lebih lanjut, korban ghosting bisa mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa dibuang, nggak bisa diterima, dan mungkin ada rasa enggan untuk memulai hubungan romantis di masa depan. Jadi trauma gitu ya, Dok? Betul. Jadi ketika ada orang lain yang mencoba membuka hati dia merasa takut akan terulang hal yang sama seperti itu. Jadi kejadian traumatis pada penderita pada korban ghosting. Bahaya banget ya. Terus ada tips ya, Dok?
gimana caranya menghadapi perlakuan ghosting itu? Ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan bahwa kamu harus sadar bahwa kamu telah menjadi korban ghosting. Jadi kamu harus ikhlasin diri, ya, bahwa akui bahwa dia tuh telah mengghosting kamu. Ya. Jadi udah ditelepon nggak bisa, di WA nggak bisa, chat di DM Instagram nggak bisa, nggak ditanggepin. Kita harus mengikhlaskan diri. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa nggak semua persoalan tuh ada jawabannya. Jadi ketika dia pergi begitu saja tanpa penjelasan, nggak semua kasus bisa ada jawaban yang praktisnya. Gitu. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dia memang bukan yang terbaik, bukan. Iya, betul itu. Gitu ya. Terus yang kedua, jangan stalking atau berusaha cari dia lagi. Bayangin dia udah ngilang begitu saja dari kamu. Nah, stalking ini hanya membuat suasana hati makin sakit dan terpuruk. Ingat-ingat terus. Betul. Apalagi kalau misalkan kita udah tahu bahwa dia udah punya pasangan baru, makin terpuruk lagi perasaan. Betul, sakit. Ya? Udah di ghosting, terus dianya sama orang lain. Aduh. Jadinya double kill ya. Terus yang ketiga adalah putuskan kontak. Kita blokir kontak media sosial dan juga WhatsApp-nya. Kalau masih kegatalan stalking, mending putus kontak ya. Supaya nanti kita menghilangkan rasa kepo. Nah, rasa kepo ini malah bikin kita susah move on. Misal, dan putus kontaknya ini permanen. Jangan sampai 3 hari putus kontak terus dibuka lagi karena kita ingin tahu, kepo. Kalau belum siap gitu ya. Jadi hal ini akan mempersulit kita untuk move on ke tahap yang lebih lanjut. Betul ya. Yang keempat. Nah, yang keempat adalah cari kebahagiaan lain ya. Nah, setelah kita lewati hari-hari yang menyedihkan ya, baiknya kita lupakan orang tersebut ya. Kita buka lembaran baru. Nah, kita sisihkan waktu nih untuk berlibur, untuk menghabiskan waktu bersama sahabat, betul ya, sahabat, teman-teman di tempat kerja dan keluarga. Dan ingat, ada pepatah bilang banyak ikan di laut. Jadi percaya bahwa suatu saat nanti itu yang terbaik itu akan datang untuk kamu di saat waktu yang tepat. Sip. Ya. Mantap sekali ya pembicaraan hari ini. Iya. Bahasanya emang sering terjadi di kaum muda zaman Betul, now. kaum muda zaman now. Jadi buat sharing juga. Ya. Dan bila ada di antara kalian yang di ghosting ataupun ada sesuatu yang mau di-sharingkan, jangan lupa komen di bawah ini. Boleh nanti dijawab sama Dokter Daniel ya. Dan kita akan bahas jawabannya di video berikutnya. Oke. Gitu ya. Pokoknya semangat yang lagi di ghostingin. Jangan sampai kesehatan mental kita terganggu ya, Dok. Betul. Jadi ada tadi tips-tips yang sudah dijelaskan. Jadi kita harus segera move on ya kalau misalnya kena ghosting. Dan jangan nge-ghosting juga ya. Iya. Nah, seru bukan program Punten ini? Ya. Jadi nggak cuma melulu bahas tentang apa? Penyakit, kencing manis, darah tinggi dan penyakit Udah ya. pusing itu, Maya. Gitu. Kita bahas sesuatu yang berbeda. Gitu. Oke. Udah mungkin cukup ya, Dok? Cukup ya. Untuk sekarang mungkin dicukupkan untuk program Punten episode berapa ini? 1. Episode pertama. Iya. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga boleh follow Instagram kita di @puskesmas_nagrek, di Facebooknya Puskesmas Nagrek, dan di YouTube-nya Puskesmas Nagrek. Jangan lupa di subscribe. Nantikan episode ke selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.